Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Anjani Nura. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya dari dosen pengampu Mawardi SSI MPD dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan. Langsung saja saya akan mempresentasikan tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Yang pertama ada pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang pandai bertanya. Bahkan ia mempertanyakan dirinya sendiri, keberadaannya, dan dunia seluruhnya. Dri Jakarta 1969 bulan 7 mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan dirinya sendiri. Tidak hanya berhadapan, tetapi juga menghadapi dalam arti mirip dengan menghadapi soal dan menghadapi kesukaran. Lebih lanjut, Dri Jakarta mengatakan bahwa manusia itu selalu hidup dan merubah dirinya dalam arus situasi konkret. Selanjutnya, manusia dalam arti filosofi, yaitu pemahaman manusia yang tidak utuh tentang manusia dapat berakibat fatal bagi perlakuan seseorang terhadap sesamanya. Misalnya, pandangan dari teori evolusi yang diperkenalkan Darwin pada abad 19, bisa saja pandangan Darwin tersebut akan menimbulkan sifat kompetitif dalam segala hal, baik ekonomi, politik, budaya, hukum, pendidikan, maupun lainnya. Bahkan akan menghalalkan berbagai macam cara. Maka, agar dapat dipahami tentang hakikat manusia secara utuh, ada beberapa pendapat atau pandangan tentang manusia ini. Yang pertama, ada aliran materialisme, yaitu aliran ini memandang manusia sebagai kumpulan dari organ tubuh, zat kimia, dan unsur biologis yang semuanya itu terdiri dari zat dan materi. Dengan demikian, bahwa aliran berpendapat bahwa manusia itu berawal dari materi dan berakhir menjadi materi kembali. Yang kedua, ada aliran spiritualisme, yaitu aliran ini berpandangan hakikat manusia adalah roh atau jiwa, sedangkan zat atau materi adalah manifestasi dari roh atau jiwa. Yang ketiga, ada aliran dualisme, yaitu aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani, dan badan dan roh. Selanjutnya, manusia menurut pandangan Islam, yaitu ada tiga. Yang pertama, kata al-insan, yang kedua kata bashar, yang ketiga kata al-nas. Kita bahas tentang kata al-insan, yaitu kata al-insan dipakai untuk menyebut manusia dalam konteks kedudukan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan-kelebihan. Yang kedua, ada kata bashar. Kata bashar dipakai untuk menyebut semua makhluk, baik laki-laki maupun perempuan, baik satu ataupun banyak. Menurut Musa Asy'ari mengatakan bahwa manusia dalam pengertian bashar tergantung sepenuhnya pada alam, pertumbuhan dan perkembangan fisiknya, tergantung pada apa yang dimakan. Yang ketiga yaitu kata al-nas.
yaitu manusia dalam arti almas paling banyak disebut dalam Al-Quran, yaitu 240 kali. Selanjutnya ada wujud sifat dan dimensi manusia. Wujud sifat hakikat manusia meliputi kemampuan menyadari diri, yaitu bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk lain, karena manusia mampu mengambil jarak dengan objeknya, termasuk mengambil jarak terhadap dirinya sendiri. Yang kedua ada kemampuan berintensi, yaitu dengan kemampuan mengambil jarak dengan objeknya. Berarti manusia mampu menembus atau menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Yang ketiga, ada kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan yang buruk, baik manusia dengan manusia ataupun sebagainya. Yang selanjutnya ada moralitas. Moralitas yaitu eksistensi manusia memiliki dimensi moralitas. Manusia memiliki dimensi moralitas sebab ia memiliki kata hati yang dapat membedakan antara baik dan tidak. Selanjutnya, kita membahas tentang dimensi manusia. Dimensi manusia yang pertama itu dimensi keindividualan, yang dapat diartikan bahwa setiap individu memiliki keunikan. Setiap anak manusia sebagai individu ketika dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi diri sendiri yang berbeda dari yang lain. Yang kedua ada dimensi kesosialan, yaitu bahwa setiap manusia dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk hidup bersama dengan orang lain. Manusia dilahirkan memiliki potensi sebagai makhluk sosial. Yang ketiga ada dimensi kesusilaan, yaitu manusia ketika dilahirkan bukan hanya dikaruniai potensi individualitas dan sosialitas, melainkan juga potensi moralitas atau kesusilaan. Dimensi kesusilaan adalah bahwa dalam diri manusia ada kemampuan untuk berbuat kebaikan dalam arti susila atau moral. Yang keempat, ada dimensi keberagaman. Sebagai makhluk religius, manusia sadar dan meyakini akan adanya kekuatan supranatural di luar dirinya. Yang terakhir, kita membahas implikasi dalam dunia pendidikan, yaitu pendidikan berperan dalam pilihan-pilihan manusia, yaitu kehancuran atau pengembangan manusia yang merusak atau membangun, yang mematikan atau memberi kehidupan, yang mencipta atau menghancurkan. Lois mengutip Levi Strauss dalam buku Manusia adalah misteri bahwa tujuan terakhir ilmu manusia bukan membentuk manusia, melainkan menghancurkan manusia. Jika pendidikan berorientasi pada persiapan masa depan dan bukan pada kemanusiaan manusia, maka pendidikan dapat menjauhkan manusia dari kemanusiaannya. Peran pendidikan harus dikembalikan pada hakikatnya, yaitu bukan untuk mempersiapkan masa depan saja, tetapi untuk membuat manusia dapat hidup dan melakukan tugas kemanusiaannya, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menunjukkan kesempurnaannya sebagai manusia. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.